Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas Ibu virtual. Perkenalkan, saya Aswita Amir, dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang posisi menyusui. Video ini dibuat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen jurusan Gizi dan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Makassar. Dan semua materi pada video ini diadopsi dari modul pelatihan konseling menyusui WHO UNICEF dan modul pelatihan konseling pemberian makan bayi dan anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang posisi ibu saat menyusui. Sebenarnya tidak ada posisi menyusui yang salah atau benar. Tetapi yang penting adalah ibu dan bayi menemukan posisi yang paling nyaman. Karena jika posisinya sudah nyaman, maka kegiatan menyusui dapat berjalan secara efektif. Nah, untuk pertama kita akan melihat bagaimana posisi ibu saat menyusui. Nah, sebelum ibu menyusui bayinya, menggendong bayinya, maka pertama-tama ibu perlu mencari atau menemukan posisi yang nyaman untuk dirinya. Karena jika diawali dengan posisi yang nyaman, maka selanjutnya ibu dapat menyusui dengan nyaman. Tetapi sebaliknya, jika posisinya tidak nyaman, maka biasanya ini yang akan menyebabkan ibu mengalami nyeri punggung atau pegal atau kelelahan pada saat menyusui. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk posisi ibu adalah gunakan kursi yang tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ibu memilih untuk duduk, maka gunakan kursi yang tidak terlalu tinggi atau pas. Patokannya adalah kaki pada saat duduk itu kaki rapat di lantai. Nah, jika posisi kursi terlalu tinggi, maka ibu bisa mencari atau menggunakan kursi yang atau bangku yang kecil, bangku pendek untuk menyangga kakinya agar kaki tidak menggantung pada saat menyusui bayi. Kemudian selanjutnya gunakan bantal sebagai penyangga. Jadi bantal ini menjadi pengalas pada saat ibu menggendong bayi, maka bantal ini dapat menjadi penyangga ibu sehingga beban ibu dapat dikurangi. Jadi kan pada saat menggendong bayi kan mungkin bayinya kalau dalam waktu beberapa menit akan terasa lebih berat, sehingga posisi bantal ini membantu meringankan beban ibu saat menggendong bayi. Kemudian gunakan sandaran punggung. Jika ibu memilih posisi duduk, maka cari kursi yang ada sandarannya sehingga ibu dapat bersandar pada saat menyusui. Atau pada saat berbaring, gunakan guling untuk sandaran ibu saat berbaring sehingga ibu lebih nyaman ya, lebih nyaman posisinya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum menyusui, ibu mencari posisi yang nyaman dulu. Nah, selanjutnya cara menggendong bayi. Setelah posisi ibu nyaman, maka ibu mengambil bayi dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menggendong bayi. Yang pertama kita perhatikan, biarkan kepala bayi jatuh pada pertengahan lengan bawah atau pergelangan tangan ibu. Nah, kita lihat di sini kepala bayi berada di pertengahan atau bisa juga di pergelangan. Ya, kemudian pegang bagian belakang atau bahu bayi. Nah, yang dipegang adalah bagian belakang atau bagian bahu bayi. Nah, ini adalah posisi kepala bayi ya di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat, hadapkan seluruh badan bayi pada badan ibu. Jadi seluruh badan bayi itu menghadap ke badan ibu. Nah, sehingga kita melihat di sini posisi telinga ya, ini telinganya, lehernya ini dan bahunya ini berada pada garis lurus. Ya, jadi seluruh badan bayi menghadap ke badan ibu. Kemudian dekat bayi di bawah payudara. Jadi posisi bayi itu, badan bayi itu di bawah payudara, tidak sejajar di depan payudara, tapi di bawah payudara. Dengan posisi begini, maka pada saat ibu menyusui, ibu bisa melihat mata bayi. Jadi ada kontak mata antara ibu dan bayi pada saat kegiatan menyusui.
Kemudian selanjutnya, dada bayi melekat di dasar payudara atau di dada ibu. Jadi kita lihat di sini dada bayi ketemu dengan dada ibu, ya, berhadapan dan nempel dekat, ya, dekat, ya. Kemudian jika posisinya begini, maka dagu bayi akan menempel pada payudara. Ya, jadi dada ketemu dada, ya, dan nempel, ya, rapat. Kemudian jika dagunya menempel pada payudara, maka kita melihat di sini hidung bayi pasti akan menjauhi payudara. Seberapapun atau bagaimanapun bentuk payudara ibu. Maka jika dagunya nempel di payudara, maka hidung bayi akan jauh dari payudara. Dan kita lihat juga di sini, karena posisi kepala bayi di pertengahan lengan atau di pergelangan, maka bahu dan lengan ibu tidak tegang dan dalam posisi yang natural, ya, posisi yang sewajarnya, ya. Biasanya itu lengan bisa digerakkan, lengan yang menggendong bayi ini ya bisa digerakkan, ya. Ini adalah cara menggendong bayi. Selanjutnya, bagaimana cara memegang bayi? Nah, kita lihat pada gambar ini sama dengan gambar tadi. Kita lihat cara ibu memegang bayi. Ini tampak dari depan, ya, secara utuh kita melihat. Nah, ini posisi kepalanya di pergelangan. Nah, kemudian telinga bahunya lurus, ya, di sini lehernya lurus, ya, menghadap ke badan ibu. Kemudian seluruh tubuh bayi ditopang, badan bayi menghadap ke badan ibu dan didekap erat. Nah, di sini kita lihat, ya, bahu ibu posisinya rileks. Nah, kita bedakan dengan gambar ini. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini posisi telinga dan bahunya tidak lurus. Jadi ini lehernya berpaling ke arah payudara. Kemudian kita melihat juga ibu hanya menopang bagian kepala saja. Kemudian kita melihat badan bayi, ya, jauh dari badan ibu. Jadi badan bayi tidak nempel, ya, dada bayi tidak ketemu dengan dada ibu. Nah, gambar pertama menunjukkan tanda posisi bayi yang baik. Dan yang kedua adalah posisi yang tidak baik. Selanjutnya, kita akan melihat cara menyangga payudara. Jadi pada saat menyusui, ibu perlu menyangga payudara. Ini sangat membantu untuk bentuk payudara yang menggantung atau payudara yang besar. Nah, kita lihat posisi ibu jari. Nah, ibu dapat menggunakan ibu jari untuk sedikit menekan bagian atas payudara. Nah, cara ini dapat memperbaiki bentuk payudara sehingga bayi dapat melekat dengan baik. Kemudian kita lihat ada posisi 4 jari di bawah. Ibu meletakkan jari jemari di dinding dada di bawah payudara sehingga membentuk penyangga di bagian tersebut. Jadi 4 jari ini diletakkan di bawah dan menyangga payudara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sangat berguna untuk payudara yang menggantung atau payudara yang besar. Sehingga ini memudahkan ASI yang ada di bagian bawah payudara ini mengalir keluar ke arah puting. Nah, ini adalah cara menyangga payudara yang tidak dianjurkan. Kita melihat posisi ibu jari terlalu dekat dengan puting. Nah, jika menyangga dengan posisi begini, dengan kondisi ibu jari begini, maka ini akan menyulitkan bayi untuk melekat. Ya, ini akan menyulitkan bayi untuk memasukkan banyak payudara ke dalam mulutnya. Selanjutnya, cara menggerakkan bayi ke payudara. Nah, di awal tadi saya sudah katakan bahwa posisi yang baik untuk ibu adalah ibu tetap dalam kondisi bersandar di bangku, di kursi, ya, di kursi. Nah, kita lihat video ini. Video pertama kita melihat ibu bergerak mengarah ke bayi. Jadi ibu yang mendekati bayinya. Nah, kemudian kita lihat pada video kedua, arahkan bayi ke payudara. Nah, sehingga pada gambar ini setelah menyusui kita melihat bahwa ibu pada gambar 1 ini akan membungkuk.
ya ini akan membungkuk dan ini pasti tidak nyaman bagi ibu menyusui. Inilah yang menyebabkan ibu pada saat setelah menyusui biasanya akan mengalami pegal ya atau kelelahan karena posisi duduknya yang tidak nyaman. Nah, kalau pada gambar ini kita melihat ibunya posisinya tetap bersandar, jadi posisi ibu tidak berubah. Nah, ada beberapa cara ibu memegang bayi yang dapat membuat bayi sulit melekat dan mengakibatkan menyusui tidak efektif. Yang pertama adalah posisi bayi terlalu rendah. Nah, posisi bayi terlalu rendah ini biasanya disebabkan juga karena posisi kursi yang terlalu tinggi. Ya, kita lihat kaki ibu jinjit, ya. Nah, karena posisi bayi terlalu rendah, maka ibu akan membungkuk, ya, akan membungkuk untuk bisa menyusui bayinya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ibu tetap bersandar, kemudian bayi ke payudara, dan jika memang dibutuhkan, ibu dapat menggunakan bantal untuk menyangga bayi, dan untuk kaki ibu bisa menggunakan bangku kecil agar posisi kakinya lebih nyaman. Kemudian posisi terlalu ke samping. Nah, kita lihat di sini posisi kepala bayi berada di pertengahan lengan. Nah, posisi ini menyebabkan wajah bayi berada di depan ketiak, tidak berada di depan payudara. Dan kita juga bisa melihat ibu memegang pantat bayi. Posisi ini terlalu ke samping dan biasanya hal ini menyebabkan lengan ibu menjadi tidak nyaman, tidak rileks. Kita lihat ya, ini contohnya ya. Ini karena posisi terlalu ke samping, maka lengan ibu menjadi tidak rileks dan ini akan melelahkan ya, melelahkan bagi ibu saat menyusui bayi. Nah, selanjutnya cara ibu memegang payudara. Jadi cara ibu memegang payudara, di mana cara ini dapat menyulitkan proses menyusui. Yang pertama kita lihat, ibu menahan payudara dengan jari. Biasanya dilakukan seperti juga pada gambar ibu tadi yang pertama di awal-awal ya. Biasanya ibu melakukan ini supaya menekan payudara agar tidak menutupi hidung bayi. Biasanya kan ibu khawatir bayinya tidak dapat bernafas. Tapi mungkin perlu ibu ketahui bahwa sebenarnya kegiatan bernafas dan menelan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang seseorang atau orang atau bayi tidak bisa menelan jika hidungnya tersumbat, tertutup. Ya, jadi sebenarnya pada saat menyusui jika hidungnya tersumbat maka bayi pasti akan melepaskan isapannya. Nah, itu yang akan terjadi. Tapi untuk teknik menyusui, jika dagu menyentuh payudara, maka sebenarnya hidung akan jauh dari payudara. Ya, cuma kadang untuk beberapa kondisi mungkin payudara besar atau posisi ibu tinggi sehingga ibu tidak bisa melihat dengan jelas hidung bayi. Tapi itu seperti yang saya katakan tadi bahwa jika bayi masih tetap mengisap maka sebenarnya hidungnya masih aman, tidak tersumbat. Dan ini juga menjadi alasan kenapa pada saat kita menyusui kegiatan menyusui ini betul-betul kita fokus sehingga ibu bisa melihat bagaimana perilaku bayi, apakah hidungnya tersumbat atau tidak. Nah, jadi untuk kegiatan gerakan ini menahan payudara dengan jari ini sebaiknya dihindari karena tekanan ibu jari pada dinding payudara ini akan mengganggu aliran ASI. Ya, seperti kita lihat di sini ya, pegangan menggunting. Pegangan menggunting juga itu tidak dianjurkan karena ini akan menekan aliran ASI yang ada di payudara sehingga aliran ASI menuju ke puting itu terhambat. Dan ini yang biasa menyebabkan bayi menjadi menangis karena tidak mendapatkan ASI secara efektif. Nah, selanjutnya kita melihat berbagai posisi menyusui. Nah, silahkan ya dipilih mana yang dirasa nyaman, mana yang akan dipilih oleh ibu. Ya, biasanya ibu-ibu memiliki posisi menyusui yang favorit. Ya, silahkan dipilih. Nah, yang pertama adalah posisi menyusui dengan menggendong, duduk. Ya, nah ini adalah posisi yang umum yang sering dilakukan.
ya. Sering dilakukan di mana ibunya duduk bersandar, kemudian menggendong bayi, tentunya dengan posisi tadi. Nah, cuma penting kita ingat bahwa ibu dapat berganti-ganti posisi, duduk, berbaring, berdiri, ya. Tetapi semua itu hanya ibu yang berubah. Tetapi posisi bayi tetap sama, ya. Kita lihat telinga bahunya lurus, badan bayi menghadap badan ibu, wajah bayi di depan payudara ibu, dan seluruh badan bayi ditopang, ya. Kalau bisa ini hidungnya itu sejajar dengan puting. Makanya tadi mengangkat payudara dengan 4 jari di dinding dada itu agar posisi puting berada sejajar dengan hidung bayi. Posisi kedua adalah posisi menyilang. Kita melihat ya, sama ya, posisi bayi tetap sama, cara menggendongnya saja yang berbeda. Di mana lengan yang sisi yang satunya lengan ini menyangga payudara dan lengan ini yang menggendong bayi. Ya, seluruh badan bayi berada di lengan ini. Kemudian kita lihat bayi disangga dengan jari-jari ibu. Nah, posisi menyilang ini berguna juga untuk bayi yang baru lahir atau bayi yang kecil atau bayi yang lemah. Posisi juga ini berguna pada bayi yang sulit melekat dengan baik, ya. Pelekatannya tidak baik sehingga ibu bisa mencoba dengan posisi menyilang. Nah, posisi menyilang ini juga bisa digunakan untuk bayi kembar. Ya, nah jadi berbagai posisi sebenarnya ada beberapa kondisi yang cocok yang sesuai dengan cara menggendong, tapi bisa juga untuk semua bayi. Kemudian posisi berbaring menyamping, ya. Posisi berbaring menyamping ini biasanya cocok untuk ibu setelah melahirkan. Nah, jika berbaring maka ibu dan bayi bisa beristirahat. Nah, kita lihat juga lagi posisinya, posisi bayi tetap sama ya. Nah, ibu dapat berbaring menggunakan 2 bantal. Nah, jadi posisi ibu agak tinggi. Ini bahu bisa berada di atas bantal sehingga posisinya ini akan mengangkat payudara. Nah, kita lihat ya posisi lengan ibu di atas ya, dia terangkat. Kemudian bayi bisa disangga dengan lengan ibu atau bisa juga disangga menggunakan bantal kecil atau kain yang dilipat digulung untuk menyangga badan bayi supaya posisinya tetap sama. Nah, kemudian ini yang saya maksud tadi ya, gunakan penyangga bantal untuk menyangga bagian belakang ibu. Kemudian posisinya kita lihat posisi bahu ibu agak ke arah belakang supaya pada saat ibu tertidur maka badan ibu bisa mengarah ke sini sehingga dia tidak menimpa bayinya. Nah, posisi ini adalah posisi berbaring. Selanjutnya ada posisi di bawah lengan ya. Nah, kita lihat lagi ini posisi tetap sama ya, bayi tetap sama tapi posisi bayi di bawah lengan. Ini hampir dengan posisi menyilang tapi ini dilakukan di payudara yang sisi yang sesuai dengan lengan yang menggendong. Posisi ini juga biasanya dilakukan untuk ibu yang pasca menjalani operasi sesar atau bisa juga pada saat bayi sedang sakit ya, bayi ketika puting terasa sakit. Jadi jika putingnya nyeri biasanya kan karena posisi pelekatan yang salah sehingga putingnya nyeri. Nah, setelah diperbaiki posisinya maka ibu bisa mengganti posisi dengan menyilang untuk menghindari nyeri pada puting. Ini juga membantu, biasanya digunakan untuk bayi-bayi kecil dan untuk bayi yang kembar. Ini juga biasa digunakan untuk bayi yang menolak menyusu, ya, menolak menyusu atau sulit melekat dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah posisi selonjor atau semi rebahan. Posisi ini sering digunakan untuk bayi yang sedang mengalami fase menolak menyusu. Ya, di sini kita melihat posisi ibu terlentang tapi posisinya agak tinggi ya. Ini ada sanggahan di sini ya. Kemudian bayi terlentang di dada ibu. Bayi bisa pada posisi ini apabila bayi menemui kesulitan untuk membuka mulutnya, kan kadang ada bayi yang
tidak mau membuka mulut, ya, sulit membuka mulut. Nah, posisi ini juga membantu bayi agar mau membuka membantu bayi yang mulutnya tidak terbuka lebar agar bisa melekat dengan baik, ya. Kemudian dengan posisi begini maka dagu bayi akan menempel ke payudara, ya, karena adanya gaya gravitasi, ya. Nah, jika bayi menempel payudara, maka bayi akan mudah melekat dengan baik, dan bayi mudah memasukkan banyak areola ke dalam mulutnya, ya. Dan pada posisi ini juga bayi akan lebih nyaman menyusui karena dapat mengorientasi atau dapat mengisap lebih banyak payudara. Nah, ini adalah posisi selonjor atau posisi semi rebahan. Nah, baik, itulah tadi penjelasan tentang posisi menyusui. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.